Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini saya mau ngasih tahu cara laris di Shopee. Dan laris di sini bukan berarti profitable ya, bukan berarti profitable, tapi kuantitinya bisa keluar banyak dan modal kudu kuat. Modal kudu kuat, gimana caranya? Nah ini, sebenarnya caranya sederhana sekali sih ya, sederhana, diomongin sederhana, prakteknya balik lagi tadi, tergantung modal. Caranya sederhana kok, ikuti aja semua program yang diinginkan oleh platform. Shopee maupun TikTok, ikuti aja semuanya. Tebar sampel, ikuti semuanya. GMV Max-nya gimana, terus kalau ada RM yang di TikTok, RM iklan, ikuti aja apa maunya. Jadi kalau di Shopee contohnya ikuti garansi harga terbaik, terus ada yang nominasi pintar ya, nominasi pintar harga terbaik, centang. Campaign ikut semua, ada campaign yang diundang, ikutin semua. Iklan auto, iklannya pakai auto dan centang semua fitur-fiturnya, misalkan saldo otomatis, saldo apa? Saldo dari penjualan, terus apalagi ya, modal dinamis, periode campaign, semuanya ikutin aja. Aksesi performa, kalau auto nggak bisa aksesi performa ya. Ikutin apa maunya aja. Terus campaign berbayar, terus yang disuruh disuruh harga kompetitif ikutin, terus promo ekstra plus, gratis ongkir, SP letter ekstra plus, pilih lokal, semua. Semua ikutin. Saya jamin ya, saya jamin teman-teman penjualannya akan naik. Kuantitinya, volumenya akan naik, saya jamin. Cuman belum tentu profit. Kenapa? Karena faktanya, ini fakta ya, kita harus sama-sama pahami, platform tuh nggak peduli. Platform nggak peduli Anda itu profit atau tidak. Tidak peduli. Don't care. Mereka yang tahu harga kompetitif, mereka yang tahu admin fee, mereka yang tahu iklan terus, dan lain sebagainya. Mereka nggak peduli kalau kita sebagai seller itu profit. Saat ini wajar. Dulu mungkin iya mereka peduli karena kalau kita profit jadi apa ya? Jadi banyak OKB dulu ya, awal-awal seller banyak OKB sehingga gaungnya besar sehingga banyak orang mau jualan online. Tapi sekarang platform nggak peduli Anda tuh profit atau enggak. Tidak peduli. Itu fakta. Pemerintah juga nggak peduli. Pemerintah malah nyenggol-nyenggol kita ya nggak? Soal pajak. Ya pajak sebetulnya kita wajib pajak teman-teman. Tapi kan itu self assessment ya. Ada di mana orang memang belum nyampe aja. Belum saatnya untuk bayar pajak. Karena nggak semua orang tuh bisa belajar cepat teman-teman. Nggak semua orang bisa, oke buka Cortex ini, nggak semua orang. Jadi pemerintah juga nyenggol-nyenggol kita. Padahal pemerintah juga nggak peduli. Padahal setidaknya kalau pemerintah nggak nyenggol aja ya, kayak kemarin yang kasus pajak PMK 37 kan kita kena prank ya. Udah pusing mikirin, udah yang bayar kelas, udah yang sewa konsultan dan sebagainya. Nggak jadi. Udah sampai overthinking. Nah, banyak juga seller-seller yang overthinking. Saya rasa banyak, bukan seller ya, semua orang ada lah, nggak banyak, ada yang seller overthinking. Artinya apa? Artinya banyak friksi. Artinya banyak energi terbuang sia-sia gara-gara pemerintah yang nggak peduli, gara-gara pemerintah yang nyenggol-nyenggol kita. Padahal dengan tidak nyenggol aja udah bagus menurut saya pemerintah tuh. Jadi jangan harap ada bantuan lah, walaupun ada ya, ada bantuan-bantuan fakta bahwa pemerintah juga ngasih bantuan misalkan pelatihan UMKM, ada Dekranasda, itu fakta juga sih. Walaupun fakta juga bahwa pemerintah nyenggol-nyenggol kita supaya kita jadi energinya habis. Mikirin pajak, mikirin lain sebagainya, padahal banyak yang harus kita pikirin. Platform nggak peduli, pemerintah nggak peduli. Terus siapa yang peduli soal profit kita? Ya cuma kita. Cuma Anda sendiri yang peduli. Saya pun nggak peduli. Saya agak peduli. Saya agak peduli dengan profit Anda. Kenapa? Kalau kita semua orientasinya sama, yaitu oke kita profit kudu tebel atau nggak harus tebel lah. Profit kudu sehat. Profit kudu sehat, jangan bakar duit, jangan ya bakar duit sesekali boleh lah. Cuman orientasinya adalah profit. Artinya apa? Ekosistem akan jadi sehat. Karena eh, price fit alias kesetimbangannya akan bergeser. Misalnya kita ekstrimnya aja ya. Misalkan sepakat seluruh penjual kaos ya, seluruh penjual kaos polos yang biasa aja naikin harga jadi 100.000. Katakanlah ya, sepakat semua 100.000. Artinya apa? Yang modalnya mungkin misal 20.000 ya. Jadinya apa? Jadinya penjual kaos punya punya profit lebih tebal karena orang nggak punya pilihan. Orang nggak punya pilihan karena nggak semuanya jualnya 100.000. Artinya apa? Ekosistemnya lebih sehat. Nah, itu walaupun memang nggak mungkin semuanya kompak itu nggak mungkin. Cuman kalau makin banyak orang yang berorientasi profit, makin banyak orang yang nggak banting-bantingan terus, ekosistemnya akan lebih sehat. Karena ya kalau Anda ya yang peduli profit cuma Anda ya. Jadi platform nggak peduli, pengen naikkan harga terus, pemerintah juga nggak peduli. Nah, tapi kalau kita semuanya
para seller ini mulai, apa ya, mulai pelan-pelan, setidaknya pelan-pelan lah ya, setidaknya pelan-pelan nggak bakar harga terus, nggak banting harga terus, itu akan membuat ekosistem jadi lebih sehat. Jadi orang yang jualan apa, itu mungkin bisa menjual lebih mahal, lebih profit, dan lebih menguntungkan, sehingga lebih senang juga, lebih senang kita bisa bayar pajak juga. Selalu lebih senang, rela juga ditarik admin fee. Sekarang kepepet sana, kepepet sini, kepepet sana, kepepet sini. Ya, gitulah teman-teman sih. Itu aja video ini, yang intinya adalah yuk teman-teman, saya menyarankan teman-teman untuk mulai orientasi ke profit, jangan hanya bakar uang terus, jangan hanya main main murah terus, main murah terus. Karena apa? Nggak ada ujungnya, nggak ada ujungnya. Yes, itu memang strategi yang berhasil, tapi nggak ada ujungnya. Apalagi kalau misalkan ternyata datang dari rombongan dari mainland sana, dari Cina ya. Atau mungkin di sini memang yang sudah bekerja sama, ya itu udah paling murah lah. Kalau adu murah terus, nggak akan ada habisnya. Apalagi buat yang produksi sendiri, yang modalnya terbatas, nggak akan ada habisnya. Ini coba pelan-pelan cari cari cara lain untuk lebih lebih menebalkan profitnya, sehingga ekosistem bisa lebih sehat atau nggak sakit-sakit amat lah. Walaupun sekali lagi nggak mungkin kita semua kompak tuh, nggak mungkin. Tapi kalau bertambah ada orang yang oke orientasinya profit deh, ekosistem akan lebih sehat. Ya itu aja video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya ya, karena cuma gitu doang videonya. Jangan lupa subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.